obligasi. Jadi BAS Incorporation menawarkan obligasi, menerbitkan obligasi 7% per tahun dengan pembayarannya setiap 6 bulan, semi-annually. Dan YTM-nya atau suku bunga efektifnya sebesar 7,73% per tahun. Obligasi tersebut akan jatuh tempo 9 tahun lagi dan berapa harga pasar dari obligasi dengan nilai muka atau nilai buku $1.000. Jadi kuponnya 7% per tahun. Tapi karena pembayarannya semi tahunan, 7% per tahun harus kita sesuaikan dengan pembayarannya setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan kuponnya 3,5%. 7% dibagi 2. YTM-nya 7,73%. Karena pembayarannya semi-annually, ya kita juga bagi 2. 3,87% per semester. Nah, maksudnya YTM, suku bunga efektif itu apa? Artinya, perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki tingkat risiko yang sama dengan BAS Incorporation, itu obligasinya rata-rata menawarkan 7,73% per tahun. Sedangkan kita cuma nawarin 7% per tahun. Nah, kan ada selisih ya teman-teman. Nanti efeknya akan dibahas. Pokoknya YTM adalah rata-rata imbal hasil pasar untuk obligasi sejenis. Periodenya 9 tahun atau 18 semester, kan pembayarannya semi tahunan. Nilai mukanya $1.000. Nah, kupon per semesternya berapa? Kupon per semesternya adalah nilai mukanya, nilai bukunya kita kalikan dengan kuponnya per semester. Kuponnya kan 3,5% per semester. Saat kita kalikan, kita dapat $35 per semester yang akan dibayarkan BAS Incorporation kepada investor obligasi. Yang ditanya, harga pasar obligasi saat ini itu berapa? Ya, jadi harga pasar obligasi rumusnya adalah present value dari kupon ditambah dengan present value dari nilai pelunasan. Jadi obligasi ini akan membayar kupon $35 per semester. Semester 1, semester 2, semester 3, sampai dengan semester ke-18, perusahaan akan membayar $35. Tapi ingat, $35 di semester ke-18, itu nilainya lebih kecil daripada $35 yang diterima di semester ke-1. Berdasarkan konsep time value of money. Nah, selain kupon, perusahaan juga akan melunasi obligasinya. Jadi saat akhir tahun ke-9, saat jatuh tempo nih, perusahaan akan membayar $1.000 di semester ke-18. Nah, kita juga harus present value kan $1.000 ini. Nah, kita present value kan kupon dan present value kan nilai muka. Nah, kita pakai yang mana nih? Apa kita pakai yang 7% tahunan, 3,5% semesteran, 7,73% tahunan, atau 3,87% semesteran? Teman-teman lihat nih, pembayarannya semi tahunan. Pembayarannya semi tahunan, kita harus pakai suku bunga yang semesteran, bukan tahunan. Jadi ini bukan, ini juga bukan. Nah, kita kan mau tahu harga pasar dari obligasi. Nah, ini 3,5% kupon berdasarkan obligasi nilai buku. Jadi salah. YTM adalah suku bunga efektif pasar. Jadi obligasi-obligasi di pasaran itu imbal hasilnya 3,87% per semester. Jadi kita present value kan baik kupon dan juga nilai muka menggunakan YTM semesteran. Nah, sekarang kita akan menghitung present value dari kupon. Nilai anuitas, kan pembayarannya lebih dari 1 kali, dan juga pembayarannya itu nominalnya tetap $70 per tahun, YTM-nya 7,73% dan periodenya 9 tahun. Tapi ingat, pembayarannya per semester, jadi 70 dibagi 2, 35. Periodenya juga semesteran, 9 tahun dikali 2, 18 semester. Bunga per semester, kita menggunakan bunga pasar 7,73% dibagi 2, 3,87. Pembayaran dilakukan di akhir periode. Kan obligasi, kita bayar bunganya bukan tanggal 1, tapi tanggal 30, 31, atau 28, atau 29 Februari. Jadi kita menggunakan anuitas biasa. Nah, rumus anuitas biasa sama dengan PMT, pembayarannya dikali dengan 1 kurang 1 tambah 3,87% bunganya, dipangkatkan dengan negatif 18 per 3,87% bunganya.
35. 1 kurang 1 tambah R pangkat negatif N itu 49,47% atau 0,49. R-nya ya bunganya 3,87%. Saat kita masukin ke rumus gitu, masuk, kita dapat present value dari kuponnya, nilai masa kini dari kupon $35 per semester dengan bunga 3,87% per semester dan periode 18 semester adalah $448. Itu nilai masa kini dari kuponnya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan hitung present value dari pelunasannya atau nilai mukanya. PV dari lump sum istilahnya. Nilai mukanya $1.000, YTM-nya 7,73% per tahun dan periodenya 18 semester. Nah, karena ini cuma satu, kita nerimanya cuma satu arus kas $1.000, ya kita menggunakan rumus present value biasa. Present value sama dengan arus kasnya atau future value-nya dibagi dengan faktor diskontonya. Future value-nya $1.000, T atau N-nya itu adalah 18 semester. R-nya, karena obligasinya pembayarannya semi-annually, setiap 6 bulan, R-nya adalah 7,73% dibagi 2, 3,87. 1 tambah R pangkat N atau faktor diskontonya itu 1,979. Present value dari nilai muka atau pelunasan adalah $505 ketika kita masukin ke rumusnya. Jadi, untuk menghitung harga pasar dari obligasi kita, tinggal kita jumlahkan. PV kupon 447,98 ditambah present value dari pelunasan 505,31. Harga obligasi kita di pasaran 953,28. Nah, mungkin teman-teman nanya, kita kan menerbitkannya nilai bukunya $1.000. Itu lebih besar daripada harga pasar. Jadi ada yang namanya diskon. Kok bisa sih terjadi diskon dengan obligasi kita? Jadi ketika YTM lebih besar dari kupon, maka akan terjadi diskon. Kupon kita 7%, sedangkan kupon obligasi di pasaran 7,73%, makanya terjadi diskon. Nah, maksudnya gimana? Imbal hasil di pasaran 7,73%, kita cuma nawarin 7%. Nah, investor kan kepengennya mendapatkan imbal hasil yang paling besar, 7,73%. Mana mau investor bayar $1.000 cuma dapat 7%, sedangkan obligasi-obligasi lain bisa menghasilkan 7,73%. Nah, gimana sih caranya agar obligasi kita itu nilainya sama atau imbal hasilnya sama 7,73% dengan obligasi-obligasi lainnya? Ya, dengan menurunkan harganya atau didiskonkan. Ketika harganya turun, harga obligasi kita turun, kuponnya kan tetap sama ya teman-teman. 7% dari $1.000 misalnya, jadi $70 gitu. Harganya turun, kuponnya sama, berarti imbal hasilnya $70 dibagi dengan harga turun, itu akan lebih besar dari $70 dibagi dengan harga yang awal, yang $1.000 tadi. Jadi diskon terjadi supaya kupon kita 7% itu naik ke 7,73%. Dari mana? Dari penurunan harga. Nah, selain itu, harga pasar obligasinya 953,28. Sedangkan saat pelunasan, jadi investor beli 953,28. Saat pelunasan, perusahaan membayar $1.000. Nah, selisihnya kan ada tuh, sekitar kurang lebih $47. Jadi investor juga akan mendapatkan capital gain tambahan uang $47, bayarnya cuma 953 tapi pas pelunasan dapat 47. Nah, jadi itu kenapa sih ada diskon? Ketika YTM itu lebih besar dari kupon, terjadi diskon. Ketika YTM sama dengan kupon, ya tidak terjadi apa-apa. Nggak ada diskon, nggak ada premium. Dan ketika YTM lebih kecil daripada kupon, akan terjadi yang namanya premium. Jadi obligasinya dijual lebih daripada nilai bukunya. Ini pelajaran AKM. Kenapa sih kita harus amortisasi obligasi, amortisasi utang? Ya karena ini, kita biasanya menerbitkan obligasi
yang tidak sama dengan harga pasarannya, imbal hasil pasarannya. Maka dari itu harus kita lakukan penyesuaian dengan menaikkan harga atau menurunkan harga obligasi supaya investor tetap dapat imbal hasil yang sesuai dengan pasaran. Nah, menghitung YTM suku bunga efektif obligasi. Nah, mungkin teman-teman nanya, Kak, gimana sih caranya ngitung suku bunga efektif obligasi? Nah, teman-teman nggak bisa tuh ngitung secara manual. Jadi pakai rumus itu sebenarnya nggak bisa. Harus teman-teman gunakan kalkulator finansial ataupun Excel. Jadi periodenya kan udah dapat 18 semester, pembayarannya $35 per semester, present value-nya $953. Ini harga pasarnya, future value-nya kita akan menerima $1.000. Teman-teman harus menggunakan fungsi rate. Jadi kalau teman-teman pernah belajar Microsoft Excel, itu kan pernah dibahas ya terkait rate. Sama dengan rate, argumen pertama adalah periodenya 18 semester, pembayarannya 35. Baru present value-nya teman-teman masukin negatif 953. Kok negatif? Karena Excel itu mengasumsikan kalau present value kita mengeluarkan duit. Kita membayar. Jadi harus negatif ya teman-teman. Kalau nggak negatif, error tuh. Dan future value-nya $1.000. Dan yang terakhir, argumen yang terakhir itu adalah 0 atau 1. Anuitas biasa atau anuitas jatuh tempo. Karena ini obligasi, kita pembayaran $35 per semester di akhir periode, maka kita pilih yang 0. Kalau bayar di awal periode gimana? Kita ganti aja 0 dengan 1. Kita dapat rate-nya 3,87% per semester atau 7,73% per tahun. Sama dengan yang di atas. Jadi teman-teman kalau mau ngitung YTM, suku bunga efektif obligasi, harus pakai Excel atau kalkulator finansial lainnya dengan memasukkan argumen-argumen seperti periode, pembayaran, present value, dan future value. Selanjutnya WACC. Jadi soalnya sama dengan yang minggu lalu teman-teman, tapi memiliki modifikasi di bagian utangnya. Nah, diketahui jumlah obligasi 120.000 lembar, face value $1.000. Nilai buku obligasi tinggal kita kalikan $120 juta. Diketahui nilai pasar obligasi 93% dari nilai buku obligasi atau nilai liabilitasnya. 120 juta dikali 93%, kita dapat 111,600 juta. Diketahui pembayarannya semesteran, dan kupon per tahunnya 8,50%. Per semester berapa? Tinggal dibagi 2, 4,25% per semester kuponnya. Nah, kuponnya per semester ya 4,25%, kita kalikan dengan nilai buku obligasinya. Kenapa nggak nilai pasar? Karena ini kan kupon berdasarkan nilai buku, jadi kita harus kalikan dengan nilai bukunya. 4,25% dikali dengan 120 juta, 5,1 juta. Jatuh temponya 15 tahun lagi atau 30 semester lagi. Dan YTM per semesternya ya itu 4,69%. Jadi obligasi sejenis imbal hasilnya 4,69%, sedangkan kita cuma nawarin 4,25%. YTM per tahunnya tinggal kita kali 2, 4,69 dikali 2, 9,38. Nah, untuk menghitung WACC biasanya kita pakai YTM per tahun. Jadi YTM itu adalah cost of debt, biaya utang. WACC, ingat ya teman-teman, kita pakai biaya utang, biaya ekuitas, biaya saham biasa, dan juga biaya saham preferen. Nah, kita pakai YTM karena kita ingin menggunakan nilai pasar, bukan nilai buku. Jadi ini adalah suku bunga efektif obligasi yang akan menjadi cost of debt. Dan nilai liabilitasnya kita pakai nilai pasar obligasinya, bukan nilai bukunya. Harus kita menggunakan nilai pasar, bukan nilai buku. Tarif pajaknya 35%. Dan teman-teman ingat, kalau menghitung cost of debt, kita kan ada beban bunga. Beban bunga mengurangi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya semakin sedikit, pajaknya juga semakin sedikit. Jadi harus kita sesuaikan dengan pajaknya. 9,38% dikalikan dengan 1 kurang 35%. 9,38% dikali dengan 65%, kita dapat biaya utang setelah pajak 6,10%. Jadi ini yang menjadi cost of debt setelah pajak. Soalnya
kita bisa mendapatkan manfaat pajak kalau kita menggunakan pendanaan utang. Oke, selanjutnya struktur modal kedua, saham biasa, yang merupakan komponen dari ekuitas, biaya ekuitas. Jumlah sahamnya 9 juta lembar. Harga sahamnya $34 per lembar. Total saham biasanya $306 juta. Nah, kita pakai nilai pasar juga untuk harga saham. RF sama dengan 5%, beta sama dengan 1,2, premium sama dengan 10%. Nah, berapa sih biaya ekuitasnya? Biaya ekuitas sama dengan RF ditambah beta kali premi market. Nah, jadi apa sih RF itu? Seperti yang aku udah jelasin ya. Jadi di sini ada bank-bank kecil seperti BCA, BRI, dan juga BSI misalnya. Di atas mereka ada BI. Jadi ketika BCA, BRI, dan BSI mau pinjam duit ke BI, itu bunganya 5%. Nah, itu yang dinamakan dengan risk-free rate, RF. Suku bunga bebas resiko. Jadi BCA mungkin, misalnya ada orang mau minjam, itu bunganya 14%. BCA menawarkan 14%. Sedangkan BCA minjamnya 5% doang. Jadi 9% itu merupakan keuntungan dari BCA. Jadi itu ya teman-teman terkait suku bunga bebas resiko. Jadi ketika suku bunga bebas resikonya turun, ya tentunya BCA bunga pinjamannya juga turun. Misalnya jadi 12%. Ini dari 5 jadi 4%, ini jadi 12%. Suku bunganya turun. Suku bunganya turun, orang-orang berbondong-bondong mau minjem duit untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi teman-teman kalau lihat pas COVID kemarin, suku bunga turun. Meskipun ekonomi lesu, ada pendanaan murah. Jadi perusahaan-perusahaan minjem duit supaya ekonominya membaik. Jadi itu adalah salah satu kebijakan dari BI untuk menaikkan dan menurunkan suku bunga untuk menstimulus ekonomi. Jadi itu terkait RF. Nah ini beta apa nih? Beta 1,2. Jadi misalkan kita punya perusahaan namanya TMCA gitu. Harga pasar kita, harga saham kita itu Rp500 per lembar. Dan ada yang namanya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi seluruh bisnis di Indonesia itu punya saham. Jadi seluruh bisnis Indonesia yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia itu teman-teman anggap jadi satu perusahaan namanya IHSG. Dan IHSG itu punya nilainya tersendiri. Misalkan harga sahamnya itu 6.600. Seluruh perusahaan publik Indonesia itu nilainya 6.600. Ketika ekonominya naik 10% ya, seluruh bisnis di Indonesia naik 10%, jadi 6.600 naik 10%, itu jadi 7.260 kurang lebih. Kalau misalkan saham kita punya beta 1,2, artinya saham kita akan naik 10% dikalikan dengan 1,2. 10% dikalikan dengan 120%. Jadi kita naik 12%. Jadi 500 naik 12% itu jadi 560. Jadi beta mengukur sensitivitas kenaikan IHSG atau misalkan seluruh bisnis di Indonesia dengan kenaikan harga saham kita. Jadi kalau betanya 80%, ya 80% kali 10%. Jadi 8% seperti ini teman-teman. Jadi tergantung, itu beta teman-teman. Dan premium market itu adalah apa? Premium market adalah selisih antara RM, return market, dengan RF, suku bunga bebas resiko. Jadi RM, misalkan IHSG tadi kan 10% kan kenaikannya, returnnya 10%, jadi RM-nya 10%. RF-nya 5%, jadi 10% dikurang 5% kita dapat premium 5%. Nah, tapi di sini kan premiumnya 10% ya, berarti harusnya RM-nya atau return market-nya 15%, jadi premiumnya 10%. Jadi premium selisih antara imbal hasil saham IHSG seluruh bisnis di Indonesia dengan suku bunga bebas resiko. Nah, sekarang kita hitung cost of common stock, biaya saham biasa. RF-nya 5% ditambah dengan beta 1,2% dikali dengan premium market. Premium marketnya 10%. Kita dapat 17%. Itu untuk biaya ekuitas saham biasa. Sedangkan total saham biasanya $306 juta. Nah, biasa di soal itu kita dikasihnya RM, bukan premium. Jadi misalnya RM-nya 15%,
ya teman-teman harus ngitung premiumnya sendiri. 15% dikurang dengan 5%. Tapi di sini premiumnya 10%, jadi lebih mudah untuk teman-teman. Dan yang terakhir ada komposisi saham preferen. Jadi jumlah sahamnya 500.000 lembar, harga sahamnya $100 per lembar. Jadi total saham preferen 50 juta. Tinggal kita kalikan. Biaya saham preferen 7%. Total pendanaan perusahaan adalah nilai pasar liabilitas, nilai pasar obligasi kita ditambah dengan nilai pasar saham biasa kita ditambah dengan nilai pasar saham preferen kita. Total pendanaan atau value perusahaan adalah $467,6 juta. Jadi itu adalah value perusahaan. Nah, sekarang kita menghitung WACC-nya. WACC sama dengan biaya utang setelah pajak ditambah dengan biaya saham biasa dan biaya saham preferen yang dibobotkan dengan nilai pasar modal kita. Biaya utang setelah pajak kita 6,1%, nilai pasar obligasi kita 116,6 juta bagi dengan modal kita. Saham biasa 17%, nilai pasarnya 306 juta, dan biaya saham preferen itu 7% dengan nilai pasar 50 juta. Setelah kita hitung, WACC-nya 13,33%. Dan yang terakhir, biaya ekuitas menggunakan DGM, Dividend Growth Model. Jadi menindaklanjuti soal sebelumnya, misalkan perusahaan Anda diharapkan membayar dividen $1,50 per lembar tahun depan, dan telah ada pertumbuhan stabil dalam dividen atau growth-nya itu 5,1% per tahun. Dan pasar mengharapkan hal itu akan berlanjut. Harga saat ini, harga saham saat ini $34 sama dengan soal sebelumnya. Dan berapa sih biaya ekuitasnya atau cost of equity untuk saham biasanya? Jadi seperti ini. P0 dikalikan dengan RE sama dengan D1. P0 itu apa? Harga saham saat ini. Jadi harga sahamnya misalnya 100 ya teman-teman. Investor mengharapkan 10% biaya saham biasanya. Ekspektasi investor 10%. Dan perusahaan ini ketika ada laba, itu perusahaan selalu membagikan dalam bentuk dividen. Jadi dividennya berapa? 100 dikalikan dengan ekspektasi investor 10%, jadi 10. Jadi itu maksudnya P0 dikali RE sama dengan D1. Dividen 1 berarti dividen tahun depan. Nah, kita balik sekarang rumusnya. P0 sama dengan D1, RE-nya dipindah ke ruas kanan, D1 bagi RE. Ada juga P0 sama dengan D1 dibagi RE bagi G. Jadi ekspektasi investor 10% itu bisa turun kalau misalkan ada pertumbuhan di net income atau laba perusahaan. Misalkan pertumbuhannya kan dikasih tahu di soal 5,1%. Jadi ekspektasi investor itu 10% kan awalnya, tapi karena ada pertumbuhan, ya kita kurang 5,1%, jadi 4,9%. Jadi karena ada pertumbuhan, ya investor ya ngeharapinnya 4,9% aja. 5,1%-nya harapinnya dari mana? Harapinnya dari pertumbuhan laba bersihnya. Jadi RE-nya kita kurangkan dengan pertumbuhannya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pindah RE-nya ke ruas kiri, RE sama dengan D1 dibagi P0 ditambahkan dengan G. Jadi ekspektasi investor adalah imbal hasil dividen, kan dividen tahun depan dibagi dengan harga sahamnya, misalnya 4% ditambah dengan G-nya, tingkat pertumbuhan laba bersihnya. Jadi ekspektasi investor bisa dihitung. Dividennya kita ketahui 1,50 untuk tahun depan, D1-nya. P0-nya, harga saham saat ininya, adalah $34. 1,50 bagi 34. Itu adalah imbal hasil dividen. Baru kita juga tambah dengan imbal hasil dari pertumbuhan 5,1%. Kita dapat RE-nya, biaya ekuitas saham biasanya 9,51%. Jadi itu untuk model dividen growth model. Tapi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang membagikan dividen konstan. Nah, bagaimana kalau misalkan perusahaan itu tidak membagikan dividen? Ya kita harus menggunakan CAPM, teman-teman, yang ada betanya.
Jadi beta harus kita hitung risk free rate-nya, suku bunga bebas resiko, baru kita dapat biaya ekuitasnya. Jadi itu kalau misalkan perusahaan tidak membagikan dividen secara konstan dari tahun ke tahun. Nah, berdasarkan biaya ekuitas yang menggunakan dividen growth model ya, biaya ekuitas saham biasa, berapa sih WACC dari soal nomor 3, 2 soal sebelumnya? Jadi WACC sama dengan biaya utang, biaya saham biasa, biaya saham preferen dibobotkan masing-masing. Jadi sama, biaya utangnya sama, bobotnya sama. Yang menjadi pembeda hanyalah 9,51%, yaitu biaya saham biasa menggunakan dividen growth model. Kita dapat WACC-nya 8,43%. Jadi perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen secara konstan yang bisa menggunakan dividen growth model untuk perhitungan saham biasanya. Tapi kalau perusahaannya tidak membagikan dividen, biasanya itu menggunakan Capital Asset Pricing Model, CAPM atau SML, yang ada beta-betanya.